Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah mimpi kosong di tengah masyarakat yang penuh prasangka, hingga hari itu tiba ketika keluarga Andi melarang saya datang ke pernikahannya karena mereka tahu saya gay. Dan itu membuat hati saya hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa saya, Aryo, yang telah mencintai Andi selama bertahun-tahun dalam diam, tiba-tiba menjadi musuh bagi orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga saya juga? Saya berdiri di depan cermin, memandang wajah saya yang pucat, dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini akhir dari segalanya, atau justru awal dari badai yang lebih besar? Pikiran itu terus menghantui saya, membuat saya terjaga sepanjang malam, mengingat bagaimana kami bertemu pertama kali di kampus Universitas Indonesia di Jakarta. Saat itu, Andi adalah mahasiswa teknik yang tampan, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Saya, seorang mahasiswa sastra, selalu merasa berbeda, tapi dia membuat saya merasa normal. Kami sering bertemu di perpustakaan, berdiskusi tentang buku-buku Pramoedya Ananta Toer, dan lambat laun, percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, kami harus menyembunyikan perasaan itu. Saya ingat malam ketika Andi pertama kali mengakui perasaannya, di bawah hujan deras di pinggir Sungai Ciliwung. Aryo, aku tak bisa bohong lagi, katanya, suaranya gemetar. Aku mencintaimu, tapi keluargaku. Mereka tak akan pernah mengerti. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk, karena saya tahu betul bagaimana keluarga konserati di Jawa bisa menghancurkan mimpi anak-anaknya. Ayah Andi adalah seorang pengusaha sukses di Semarang yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Ibu Andi, seorang ibu rumah tangga yang taat beragama, sering berbicara tentang pernikahan dan cucu. Saya pernah bertemu mereka sekali, saat Andi mengajak saya ke rumahnya sebagai teman kuliah, tapi tatapan mereka penuh curiga. Di dalam hati, saya bertanya, mengapa cinta kami harus disembunyikan seperti dosa? Setiap malam, saya bergulat dengan pikiran itu, merasa bersalah karena mencintai seseorang yang seharusnya tidak saya cintai menurut masyarakat. Tapi Andi, dia selalu meyakinkan saya bahwa kami bisa bertahan. Kami menghabiskan waktu bersama di kai-kai kecil di kota tua, berbagi cerita tentang mimpi kami. Saya ingin menjadi penulis yang bisa mengubah pandangan orang tentang di Indonesia, sementara Andi bermimpi membangun perusahaan teknologi yang inklusi. Tapi mimpi itu mulai retak ketika Andi lulus dan kembali ke Semarang. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Kamu harus menikah, Andi, kata ayahnya suatu hari. Andi menceritakannya padaku melalui telepon, suaranya penuh keputusasaan. Saya merasa jantung saya berhenti berdetak. Apakah ini akhir? Pikiran itu membuat saya menangis sendirian di kamar kos saya di Depok. Saya membayangkan Andi dengan wanita lain dan itu seperti neraka bagi saya. Tapi saya tak bisa memaksanya. Lakukan apa yang terbaik untukmu, kata saya, meski hati saya hancur. Bulan-bulan berlalu dan Andi semakin jarang menghubungi saya. Saya tahu dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta kami hanya ilusi? Setiap hari, saya menulis di jurnal saya, menuangkan semua rasa sakit itu. Mengapa Tuhan menciptakan saya seperti ini jika hanya untuk menderita, tulis saya. Tapi kemudian undangan pernikahan datang. Andi akan menikah dengan seorang gadis dari keluarga terpandang di Semarang. Saya memegang undangan itu, air mata menetes. Bagaimana bisa dia melakukannya? Pikiran pengkhianatan itu menyiksa saya. Saya ingin marah, tapi yang ada hanya kesedihan mendalam. Keluarga Andi yang tahu tentang rumor kami, secara terang-terangan melarang saya datang. Jangan datang, Aryo. Ini bukan tempat untukmu, kata adik Andi melalui pesan. Kata-kata itu seperti tamparan. Saya merasa seperti sampah, dibuang begitu saja. Di dalam kamar, saya berlutut berdoa agar semuanya berakhir. Tapi deep down, saya tahu ini baru permulaan.
Pikiran tentang Andi yang akan menikah membuat saya tak bisa bernapas. Saya membayangkan dia di pelaminan, tersenyum palsu, sementara hatinya milik saya. Apakah dia juga menderita seperti saya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala saya, membuat saya semakin tenggelam dalam lautan emosi. Saya mencoba melupakan dengan bekerja lebih keras, menulis cerita tentang cinta terlarang, tapi setiap kata mengingatkan saya padanya. Teman-teman saya di Jakarta mencoba menghibur, tapi mereka tak mengerti kedalaman rasa sakit ini. "Moe on, Aryo," kata mereka. Tapi bagaimana? Andi adalah bagian dari jiwa saya. Malam sebelum pernikahan, saya duduk di balkon, memandang langit Jakarta yang penuh bintang. Pikiran saya melayang ke masa lalu ketika kami berjanji selamanya. Tapi sekarang semuanya hancur. Saya merasa dikhianati, tapi juga mencintainya lebih dari sebelumnya. Apakah ini akhir, atau ada harapan? Pertanyaan itu membuat saya gelisah sepanjang malam. Hari pernikahan Andi tiba, dan saya memutuskan untuk tidak pergi, tapi hati saya seperti terbakar api neraka, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bahagia atau hanya memenuhi tuntutan keluarga yang membutakan. Saya duduk di kamar, memegang oto kami berdua di pantai Ancol, dan air mata tak henti mengalir, karena saya tahu ini adalah pengkhianatan terbesar yang pernah saya rasakan. Mengapa dia memilih jalan ini, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan? Pikiran itu membuat saya ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isak tangis. Saya ingat bagaimana Andi pernah berjanji di bawah pohon beringin di taman kampus, "Aryo, aku akan melawan dunia untukmu." Tapi sekarang janji itu hanyalah angin lalu. Di Semarang, upacara pernikahan sedang berlangsung, dan saya membayangkan Andi berdiri di sana, mengenakan beskap tradisional, tapi matanya kosong. Apakah dia memikirkan saya? Pertanyaan itu menyiksa jiwa saya. Saya mencoba menghubunginya, tapi nomornya tak aktif. Rasa putus asa semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Saya berjalan mondar-mandir di kamar, bergulat dengan konflik batin, apakah saya harus membencinya, atau terus mencinta. Cinta kami dimulai dengan manis, tapi sekarang berubah menjadi racun. Saya ingat malam ketika kami pertama kali berciuman di belakang gedung kuliah, hati berdegup kencang, takut ketahuan. Tapi saat itu dunia seolah milik kami. Kini semuanya runtuh karena norma masyarakat Indonesia yang tak toleran terhadap kami. Keluarga Andi dengan pandangan konservatif mereka telah meracuni pikirannya. Ayahnya pernah berkata, laki-laki harus menikah dengan perempuan, itu hukum alam. Kata-kata itu seperti cambuk bagi saya. Saya merasa seperti orang asing di negeri sendiri. Di dalam hati, saya bertanya, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Saya berdoa di masjid dekat rumah, mencari jawaban, tapi yang ada hanya keheningan. Teman saya, Rina, menelepon, "Aryo, kamu harus kuat. Andi tak pantas untukmu." Tapi dia tak mengerti, Andi adalah napas saya. Saya menjawab, "Rina, ini bukan soal pantas atau tidak, ini soal hati yang tak bisa bohong." Percakapan itu membuat saya semakin sedih. Saya membuka laptop, menulis email untuk Andi yang tak pernah saya kirim, "Kenapa kamu khianati kita? Apakah tekanan keluarga lebih kuat dari cinta kita?" Kata-kata itu penuh amarah dan cinta. Pikiran tentang pengantin wanita itu membuat saya cemburu buta. Siapa dia? Mengapa dia bisa memiliki Andi? Saya membayangkan dia cantik, dari keluarga baik-baik, tapi hatinya tak seperti milik saya. Konflik batin semakin parah, saya ingin pergi ke Semarang, menghentikan pernikahan itu. Tapi apa gunanya? Saya akan jadi bahan tertawaan. Malam itu, saya tidur dengan mimpi buruk, melihat Andi menikah, tapi tiba-tiba dia lari meninggalkan altar. Bangun dengan keringat dingin, saya bertanya, apakah itu pertanda? Rasa harap mulai muncul, meski kecil. Saya mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku tentang hak di Indonesia,
tapi setiap halaman mengingatkan pada perjuangan kami. Andi pernah bilang suatu hari kita akan bebas. Tapi sekarang dia terjebak. Saya merasa bersalah, mungkin saya tak cukup kuat untuknya. Pikiran itu membuat saya menangis lagi. Tiba-tiba telepon berdering, nomor tak dikenal. Saya angkat dan suara Andi terdengar, "Aryo, aku. Aku tak bisa melanjutkan ini." Jantung saya berhenti. Apakah ini nyata? Dia bilang pernikahan ini batal, aku lari dari sana. Aku mencarimu. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Saya terdiam, campur aduk antara bahagia dan marah. Kenapa sekarang, Andi? Setelah kau khianati aku, tanya saya. Dia menjawab, makan aku, Aryo. Keluargaku memaksa, tapi hatiku milikmu. Percakapan itu penuh emosi, air mata mengalir di kedua sisi. Saya bilang, datanglah ke Jakarta, kita bicara. Tapi di dalam hati, saya takut ini jebakan. Apakah dia benar-benar lari? Pikiran tentang keluarganya yang marah membuat saya gelisah. Mereka pasti mencarinya sekarang. Konflik semakin memuncak, saya merasa seperti dalam film drama Indonesia, penuh twist. Saya menunggu di stasiun kereta, hati berdegup. Apakah ini kesempatan kedua atau akhir yang lebih menyakitkan? Pertanyaan itu terus menghantui, membuat emosi saya semakin bergolak. Saat Andi tiba di depan pintu apartemen saya di Jakarta, wajahnya pucat dan mata merah karena menangis, saya langsung memeluknya, tapi di dalam hati, amarah karena pengkhianatannya masih membara seperti api yang tak padam. Kenapa kau lakukan ini padaku, Andi? Kau tahu betapa sakitnya, tanya saya, suara saya gemetar. Dia menjawab, Aryo, aku takut kehilangan segalanya, tapi sekarang aku sadar, kehilanganmu lebih menyakitkan. Kata-kata itu menyentuh, tapi konflik batin saya semakin dalam, bisakah saya memakannya setelah semua ini? Kami duduk di sofa, bercerita sepanjang malam. Andi menceritakan bagaimana keluarganya memaksa pernikahan itu, ayahnya mengancam memutus warisan jika tak menikah. Aku mencoba melawan, tapi mereka bilang aku sakit, perlu disembuhkan, katanya, air mata mengalir. Saya merasa iba, tapi juga marah. Dan kau biarkan mereka mengendalikanmu. Kau khianati cinta kita, balas saya. Percakapan itu penuh ketegangan, seperti badai yang tak kunjung reda. Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan? Saya ingat masa lalu ketika kami liburan ke Yogyakarta, berjalan di Malioboro, berpegangan tangan diam-diam. Saat itu, dunia seolah sempurna. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Andi bilang, aku lari dari pernikahan saat upacara dimulai. Pengantin wanita itu, dia baik, tapi bukan untukku. Saya cemburu membayangkan dia hampir menikah. Bagaimana dengan keluargamu sekarang? Mereka pasti marah besar, tanya saya. Dia mengangguk, ya, mereka menelepon terus, bilang aku membawa malu keluarga. Pikiran tentang itu membuat saya takut. Di Indonesia, skandal seperti ini bisa menghancurkan reputasi. Saya merasa seperti buronan bersembunyi dari dunia. Malam itu, kami tidur berdampingan, tapi tak ada keintiman, hanya pelukan penuh rasa sakit. Di pagi hari, telepon Andi berdering lagi, ayahnya. Kembalilah, Andi. Jangan ikuti jalan sesat itu, teriak ayahnya. Andi menutup telepon, tapi wajahnya penuh ketakutan. Saya memegang tangannya, kita harus kuat bersama. Tapi di dalam, saya ragu. Apakah ini akan berakhir bahagia? Konflik semakin memuncak ketika adik Andi datang ke Jakarta mencarinya. Kak, pulanglah. Ibu sakit karena ini, katanya. Andi terdiam, mata berkaca-kaca. Saya merasa seperti pihak ketiga yang jahat. Pergilah, Andi. Jangan karena aku, kata saya, meski hati hancur. Tapi dia menjawab, tidak, Aryo. Aku memilihmu. Saat itu, emosi saya meledak, kami berdebat hebat.
Kau bilang memilihku, tapi kau hampir menikah, teriak saya. Dia balas, aku salah, tapi aku belajar dari itu. Debat itu penuh air mata, membuat kami semakin dekat tapi juga semakin rapuh. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah pengampunan itu kelemahan atau kekuatan? Hari-hari berikutnya, kami bersembunyi di apartemen membicarakan masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, mulai baru, usul Andi. Ide itu romantis, tapi realistis. Pikiran tentang masyarakat yang menolak kami membuat saya depresi. Saya menulis di jurnal, cinta kami seperti sungai yang mengalir melawan arus, penuh rintangan. Tapi Andi meyakinkan kita akan lawan bersama. Perlahan, rasa sakit mulai reda, diganti harapan. Tapi kemudian, pengkhianatan lain muncul, teman lama Andi memberitahu keluarganya tempat kami. Mereka datang, ayah Andi marah besar. Andi, ini bukan jalanmu. Kembalilah ke rumah, teriaknya. Saya berdiri di belakang, hati berdegup. Andi menghadap ayahnya, ayah, aku gay dan aku mencintai Aryo. Terima atau tidak, ini aku. Kata-kata itu seperti bom, ayahnya terdiam, lalu pergi dengan amarah. Saat itu, saya bangga padanya, tapi juga takut konsekuensinya. Malam itu, kami berpelukan, merasakan kedalaman cinta yang tak tergoyahkan. Tapi konflik batin saya masih ada, apakah keluarga akan pernah menerima? Pertanyaan itu membuat emosi semakin intens, seperti gelombang yang tak berhenti. Setelah konfrontasi dengan ayah Andi, hati saya dipenuhi campuran kebanggaan dan ketakutan yang mendalam, bertanya-tanya apakah pengakuan itu akan membawa kebebasan atau malapetaka yang lebih besar bagi kami berdua. Andi, kau berani sekali, kata saya, memeluknya erat, tapi di dalam, saya merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang. Dia menjawab, untukmu Aryo, aku siap kehilangan segalanya. Kata-kata itu menyentuh, tapi juga menakutkan. Kami memutuskan pindah ke Bali, mencari kedamaian di Pulau Paradewa. Di sana, kami menyewa rumah kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau, tapi pikiran tentang keluarga Andi terus menghantui. Setiap malam, saya terjaga, membayangkan mereka datang lagi. Apakah ini benar? Tanya saya pada diri sendiri. Andi sering menelepon ibunya, tapi selalu berakhir dengan tangis. Ibu, makan aku, katanya. Saya mendengar, hati ikut sakit. Konflik keluarga ini seperti duri yang menusuk. Di Bali, kami mencoba membangun hidup baru. Saya menulis buku tentang pengalaman kami, sementara Andi bekerja relance di bidang teknologi. Tapi masyarakat di sekitar masih curiga. Tetangga sering memandang aneh saat kami berjalan bersama. Saya merasa seperti orang buangan. Di dalam hati, amarah pada masyarakat Indonesia yang hipokrit ini semakin besar. Mengapa mereka tak bisa menerima cinta seperti ini, tulis saya di jurnal. Andi mencoba menghibur, lambat laun mereka akan berubah. Tapi saya ragu. Suatu hari, surat dari ayah Andi datang. Andi, kau telah menghancurkan keluarga. Jangan kembali. Kata-kata itu seperti pisau, Andi menangis sepanjang malam. Saya memeluknya, kita punya satu sama lain. Tapi deep down, saya merasa bersalah. Apakah saya penyebab semua ini? Konflik batin semakin parah, saya mulai mempertanyakan hubungan kami. Mungkin kau lebih baik tanpa aku, kata saya suatu malam. Andi marah, jangan katakan itu. Kau adalah hidupku. Debat itu penuh emosi, membuat kami semakin dekat. Kami berjalan di pantai Kuta, berbicara tentang mimpi. Suatu hari, kita akan menikah secara simbolis, kata Andi. Ide itu romantis, tapi di Indonesia, mustahil. Pikiran tentang hak membuat saya sedih. Tapi Andi optimis, perubahan dimulai dari kita. Perlahan kami bergabung dengan komunitas di Bali, bertemu orang-orang seperti kami. Itu memberi harapan. Tapi kemudian pengkhianatan datang dari dalam, seorang teman baru di komunitas ternyata inorman keluarga Andi. Mereka tahu lokasi kami.
Ayah Andi datang lagi, kali ini dengan ulama. Andi, ini penyakit, bisa disembuhkan, kata ayahnya. Andi tegas, ini bukan penyakit, ayah. Ini aku. Konfrontasi itu dramatis, ayahnya menangis, aku tak ingin kehilangan anakku. Andi balas, ayah kehilangan aku karena tak menerima aku apa adanya. Saya berdiri di samping, hati hancur melihat adegan itu. Setelah mereka pergi, Andi runtuh, Aryo, aku lelah. Saya memeluknya, kita lawan bersama. Malam itu, emosi kami memuncak, kami berjanji tak pernah menyerah. Tapi di pagi hari, berita buruk, Ibu Andi masuk rumah sakit karena stres. Andi ingin pergi, tapi takut. Apa yang harus kulakukan, tanyanya. Saya jawab, pergilah, tunjukkan kau peduli. Dia pergi ke Semarang, meninggalkan saya sendirian di Bali. Pikiran tentang kemungkinan dia tak kembali membuat saya gila. Apakah ini akhir, tanya saya pada angin. Hari-hari tanpa Andi seperti neraka, saya menulis surat panjang untuknya, menuangkan semua rasa. Ketika dia kembali, wajahnya penuh harap. Ibu mulai mengerti, Aryo. Dia bilang dia mencintaiku apa adanya. Kata-kata itu seperti cahaya di kegelapan. Tapi ayah masih keras. Konflik belum selesai, tapi ada kemajuan. Kami merayakan kecil-kecilan, tapi di dalam, saya tahu badai belum berlalu. Emosi semakin dalam, seperti samudra yang tak berujung. Kembalinya Andi dari Semarang membawa angin segar, tapi di balik senyumnya, saya melihat bayang-bayang keraguan yang semakin dalam, membuat saya bertanya apakah pengampunan keluarga itu nyata atau hanya jebakan untuk memisahkan kami. Andi, apa ibumu benar-benar menerima? Tanya saya, suara penuh kecurigaan. Dia menjawab, ya, tapi ayah masih marah. Kita harus sabar. Kata-kata itu tak meyakinkan, konflik batin saya semakin sengit, bisakah kami bertahan di tengah tekanan ini? Kami mencoba hidup normal di Bali, tapi telepon dari keluarga tak pernah berhenti. Ayah Andi mengirim pesan, kembalilah sendirian, tinggalkan dia. Andi menunjukkannya padaku, mata berkaca. Aku tak akan melakukannya, katanya. Tapi saya melihat keraguan di matanya. Malam itu, kami berdebat lagi. Kau ragu, kan? Kau ingin kembali ke kehidupan normal, teriak saya. Andi balas, tidak, Aryo. Aku mencintaimu. Debat itu penuh air mata, membuat emosi kami meledak. Saya merasa seperti sedang bertarung dengan hantu masa lalu. Di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini cukup kuat? Hari berikutnya, kami pergi ke Pura Besakih, berdoa bersama. Tuhan berikan kami kekuatan, bisik Andi. Saya memegang tangannya, merasakan kedalaman ikatan kami. Tapi kemudian, pengkhianatan terbesar datang. Andi menerima telepon dari mantan pengantin wanitanya. Dia ingin bertemu, katanya ada yang penting, cerita Andi. Saya cemburu buta, jangan pergi. Tapi dia pergi, bilang itu untuk menutup masa lalu. Saya menunggu di rumah, pikiran liar, apakah dia akan kembali padanya. Jam-jam berlalu seperti tahun, saya menangis sendirian. Ketika Andi kembali, wajahnya tenang. Dia bilang dia bahagia untukku dan memberi dukungan, katanya. Saya memeluknya, tapi kepercayaan retak. Konflik semakin memuncak ketika ayah Andi datang ke Bali lagi, kali ini sendirian. Andi, ayo bicara, katanya. Mereka berbicara berjam-jam, saya menunggu di luar, hati berdegup. Andi keluar dengan air mata, ayah mulai melunak, tapi dia minta waktu. Saya senang, tapi juga takut. Apakah dia menerimaku, tanya saya. Andi mengangguk, lambat laun. Hari-hari berikutnya penuh harapan, kami merencanakan masa depan. Tapi kemudian berita dari Semarang, ayah Andi sakit. Andi harus pergi lagi. Aku tak ingin tinggalkanmu, katanya. Saya jawab, pergilah, keluarga penting. Sendirian lagi, pikiran gelap datang, apakah ini ujian terakhir?
Saya menulis buku saya dengan lebih intens, menuangkan semua rasa sakit. Ketika Andi kembali, dia bilang, "Ayah ingin bertemu denganmu." Jantung saya berhenti. "Benarkah?" tanya saya. Kami pergi ke Semarang, tangan bergandengan. Di rumah, ayah Andi menyambut dingin. "Aryo, aku tak setuju, tapi melihat Andi bahagia, aku coba terima." Kata-kata itu seperti mukjizat. Ibu Andi memeluk saya, "Selamat datang di keluarga." Air mata mengalir, emosi memuncak. Tapi di dalam, saya tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat masih menolak. Kami kembali ke Bali, lebih kuat. Andi bilang, "Ini kemenangan kita." Saya setuju, tapi konflik batin tetap. Apakah ini abadi? Emosi semakin mendalam, seperti api yang tak pernah padam. Pertemuan dengan keluarga Andi membuka babak baru, tapi di balik pelukan itu, saya merasakan getaran ketakutan yang tak hilang, bertanya apakah penerimaan mereka tulus atau hanya sementara sebelum badai yang lebih besar datang. "Andi, apakah ini nyata?" tanya saya di perjalanan pulang. Dia menjawab, "Ya, Aryo." Mereka mulai mengerti. Tapi di hati, saya ragu. Kembali ke Bali, kami hidup dengan damai, tapi berita tentang hak di Indonesia membuat kami waspada. Suatu hari, Andi mendapat tawaran kerja di Jakarta. "Ini kesempatan besar," katanya. Saya setuju, tapi takut kehilangan kedamaian. Kami pindah kembali, menghadapi kota yang penuh kenangan. Keluarga Andi mulai berkunjung, ibunya membawa makanan khas Semarang. "Aryo, kau seperti anakku sekarang," katanya. Kata-kata itu menghangatkan hati. Ayah Andi lambat laun melunak, bahkan bertanya tentang pekerjaan saya. Tapi konflik muncul lagi ketika teman keluarga menyebarkan rumor. "Andi gai, keluarga malu," kata mereka. Andi marah, "Biarkan saja." Tapi saya terluka. Di dalam saya bertanya, apakah kami pernah benar-benar diterima? Kami bergabung dengan aktivis berjuang untuk hak. Andi berpidato di acara "Cinta Tak Kenal Gender." Saya bangga tapi takut risiko. Malam itu kami berbicara panjang. "Aryo, aku tak menyesal memilihmu," katanya. Saya balas, "Aku juga." Cinta kami semakin dalam, penuh makna. Tahun berlalu, kami mengadakan upacara simbolis di Bali, dihadiri keluarga. Ayah Andi hadir, meski diam, itu momen personel. Di akhir, saya menyadari perjuangan kami membawa perubahan. Keluarga menerima, masyarakat lambat laun berubah. Kini kami hidup bahagia, membuktikan cinta menang. Tapi di hati, saya tahu ini berkat pengorbanan. Akhir yang personel, di mana cinta mengalahkan prasangka.